Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Habib Al-Huda. Kali ini saya akan mereview buku Public Speaking yang berjudul The Secret of Public Speaking Mastery. Buku ini itu karangan Bapak Dr. Tubagus Wahyudi, SD, MSI, MCHT, CHI. Nah, kali ini saya akan membahas buku tersebut. Nah, kali ini saya akan mereview buku dari Bapak Tubagus Wahyudi tersebut. Tapi saya tidak akan mereview satu buku full gitu. Tapi saya akan mereview hanya satu subjudul aja. Jadi yang berjudul itu subjudulnya tidak paham akan efek buruk. Jadi ketika kita berpublic speaking, kita harus mengenal apa-apa saja sih dampak efek buruk ketika kita sedang berpublic speaking atau ketika kita sedang berbicara di depan umum gitu. Nah, di dalam buku tersebut itu membahas tentang tidak paham akan efek buruk berkenaan dengan problem public speaking adalah tidak pahamnya efek buruk tidak pahamnya seorang public speaker akan efek buruk yang dapat diciptakan dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita berpublic speaking ternyata kita tidak sadar dampak yang kita berikan kepada orang tuh ternyata berdampak buruk gitu. Kadang kita tidak menyadarinya. Jadi bagaimana kita untuk menyadarinya, kita harus paham gimana cara kita untuk berpublic speaking yang baik, benar dan bagus gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apa-apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika kita berpublic speaking, yaitu dengan cara satu, membaca buku, sering melihat contoh-contoh orang berpublic speaking yang baik dan benar, dan kita harus sering melatihnya, maka akan terbiasa. Jadi kalau udah terbiasa itu bakal lebih gampang untuk berpublic speaking, berbicara di depan umum, dan maka kita akan lancar dalam mengutarakan apa yang ingin kita maksud, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang banyak gitu. Nah, saat kita berbicara, kita harus paham dari efek-efek berbicara kita. Dari efek-efek ketika kita berbicara itu memiliki efek-efek apa saja gitu kan. Nah, boleh jadi apa yang kita rasa berbicara kita itu sudah benar, ternyata bagi orang itu merasa seperti ada yang tersinggung, mendengarnya merasa terhina, dan karena sekali dikatakan dalam unsur public speaking terdapat adanya etika, etiket dan estetika dalam berbicara. Maka penuhilah unsur-unsur tersebut agar kita mampu untuk menjaga perasaan orang yang sedang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Semua hal yang diajarkan di buku ini itu bertujuan untuk kita ketika kita berpublic speaking, ketika kita berbicara di depan umum, agar tidak mengalami hal buruk ketika setiap kali kita selesai berbicara di depan umum. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita untuk segera melakukan assessment. Nah, jadi ketika kita berbicara depan umum itu, jadi kita harus memikirkan audiens, jangan memikirkan diri kita sendiri, apa yang kita sampaikan, ya mentok-mentok sampai apa yang kita sampaikan gitu. Tapi kita tidak memikirin apa yang dirasakan oleh audiens. Nah, itu termasuk kesalahan. Jadi lebih baik itu kita menyampaikan dengan benar dan audiens pun menangkapnya dengan senang hati dan tidak merasa audiens itu seperti disinggung atau lain sebagainya. Nah, kalau udah seperti itu, maka public speaking kita itu udah termasuk yang kita lakukan telah baik lah gitu. Nah, terus efek buruk yang lain bisa jadi bagi public speaker yang tidak menyadari akan efek, yaitu dari kata-kata yang dia ucapkan. Kata-kata yang diucapkan ini bisa berefek buruk kepada hal-hal yang berkenaan dengan sebuah bencana. Misalkan dia ingin merekrut
seseorang, bukannya malah direkrut, yang ada malah audiensnya ikut membenci dirinya, dikarenakan cara dia menyampaikan sesuatu maksud yang tidak tepat. Boleh jadi sesuatu itu kita niatkan baik, tetapi karena kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik, yang orang tangkap, malah justru sebaliknya, niatnya malah menjadi tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham betul lah gimana cara kita untuk menyampaikan apa yang ingin kita maksud dengan sebenar-benarnya, tanpa merubah pemahaman audiens. Yang aturan ingin kita sampaikan baik, ternyata yang ditangkap oleh audiens ternyata tidak baik, begitu. Jadi kita harus benar-benar saling memahamin gitu. Ibarat pembicara harus memahamin para audiensnya gitu. Selanjutnya, nah, bagi teman-teman yang ingin berpublic speaking atau ingin berbicara dengan banyak orang dengan baik dan benar, maka teman-teman saya sarankan, bukan berarti saya lebih baik atau saya mengajari teman-teman, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini benar gitu. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, maka kita harus mempelajarinya dengan baik sebelum kita melakukan hal tersebut. Seperti sebelum kita tampil di panggung misalnya gitu, kita harus mempelajarinya dengan baik-baik, dengan benar, dengan kemampuan yang sudah dipahamin lah apa yang isi materi kita tersebut. Jadi kalau misalnya kita telah memahami materi yang kita ingin sampaikan, dan kita harus memiliki etika, attitude, dan estetikanya. Nah, dengan begitu maka apa yang kita sampaikan akan insya Allah dapat diterima dengan baik oleh para audiens. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah dapat yang saya sampaikan barusan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.